Di zaman ketika orang makin sibuk nunjukin apa yang mereka punya, justru orang-orang paling kaya itu jarang kelihatan. Sekarang coba lu lihat sekitar. Scroll TikTok, Instagram, atau YouTube Shorts. Timeline kita isinya orang yang seakan harus kasih tahu semua hal yang dia punya. Mobil baru, gadget terbaru, liburan mewah, gelang emas, tas edisi terbatas, sampai saldo rekening yang sengaja di-screenshot. Semua berlomba-lomba buat kelihatan kaya. Padahal orang yang benar-benar ngerti uang justru berlomba-lomba buat gak kelihatan apa-apa. Mereka hidup diam-diam tapi pelan-pelan maju. Mereka gak sibuk pamer tapi kekayaannya terus tumbuh. Mereka gak ribut soal citra tapi fokus membangun pondasi hidup yang stabil dan tahan banting. Dan uniknya, pola ini bukan teori. Ini real, terjadi di dunia nyata. Lu bisa lihat contohnya di pengusaha-pengusaha besar yang hidupnya biasa aja, mobilnya standar, bajunya polos. Ada juga profesional-profesional top di Jakarta yang gajinya puluhan juta, tapi nongkrongnya sederhana, jam tangannya murah, gaya hidupnya tenang. Bahkan Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, masih tinggal di rumah sederhana yang dia beli tahun 1958. Kenapa? Karena semakin mereka ngerti cara kerja uang, semakin mereka sadar satu hal. Pamer itu mahal, gengsi itu boncos, dan ketenangan itu jauh lebih berharga daripada semua citra bodong. Makanya orang yang ngerti uang punya zen tersendiri dalam hidupnya. Mereka nggak gampang goyah sama tren, nggak ambil keputusan finansial karena tekanan sosial, dan nggak butuh validasi buat ngerasa berharga. Dan inilah ironi terbesar zaman sekarang. Orang yang hidup buat kelihatan kaya, seringnya malah kelelahan secara mental dan finansial. Sementara orang yang benar-benar kaya justru terlihat biasa saja. Dalam video ini kita bakal bahas pola hidup orang-orang yang ngerti uang. Gaya hidup tenang yang kelihatan sederhana, tapi sebenarnya sangat jarang dipahami. Gaya hidup yang membuat mereka bisa tumbuh tanpa ribut, naik kelas tanpa sorotan, dan memperkuat fondasi finansial tanpa harus terjebak dalam lomba gengsi yang gak pernah ada ujungnya. Siap, mari kita sikat. 1. Utamakan ketenangan, bukan gengsi. Orang yang beneran ngerti uang itu punya satu kemampuan yang jarang dimiliki banyak orang. Mereka bisa memisahkan antara apa yang kelihatan mewah dan apa yang bikin hidup mereka benar-benar tenang. Di luar sana, tekanan sosial itu nyata. Lu gak perlu siapa-siapa yang ngatur hidup lu. Cukup lihat timeline, dan tiba-tiba lu ngerasa kayak hidup lu kurang. Teman pamer motor baru, rekan kerja upgrade HP tiap 6 bulan, orang random di TikTok unboxing barang branded. Dan tanpa sadar kita ikut kejebak di perlombaan gengsi yang capek sendiri. Tapi orang yang ngerti uang, mereka keluar dari lintasan itu secara sadar. Bukan karena mereka pelit, bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka ngerti satu hal sederhana. Gengsi itu biaya hidup yang paling mahal, tapi manfaatnya paling kecil. Mengejar validasi itu kayak berlari di treadmill. Kelihatannya bergerak, tapi nggak pernah maju. Mereka sadar kalau hidup berdasarkan penilaian orang cuma bikin dua hal bocor, ketenangan mental dan saldo tabungan. Dan dua-duanya penting. Mereka lebih milih damai daripada dipuji. Orang yang paham uang lebih peduli sama hal-hal yang gak kelihatan di Instagram. Tidur yang nyenyak karena gak mikirin cicilan. Hubungan keluarga yang stabil karena gak maksa gaya hidup di luar kapasitas finansial yang gak goyang. Tiap kali ada pengeluaran darurat, kepala yang tenang karena hidup gak tergantung reaksi orang lain. Mereka ngerti kalau hidup yang paling mewah bukan soal mobilnya apa, jamnya berapa, nongkrong di mana, tapi soal punya kebebasan buat bilang enggak tanpa khawatir dihakimi. Enggak ikut-ikutan, enggak perlu update story, enggak harus nunjukin apa-apa. Buat mereka, itu bentuk kemewahan yang sebenarnya. Realita di lapangan, banyak orang kaya beneran. Justru low profile fenomena ini bukan teori, ini nyata. Kalau lu perhatiin, banyak pengusaha sukses yang gaya hidupnya biasa. Banyak investor besar yang bajunya polos tiap hari. Banyak profesional mapan yang HP-nya bukan seri terbaru. Bahkan bos-bos perusahaan gede di Indonesia pun banyak yang hidup on kalem banget. Kenapa bisa begitu? Karena makin tinggi pemahaman finansial seseorang, makin kecil kebutuhan mereka buat dapat pengakuan dari luar. Yang penting bagi mereka adalah hidup yang stabil, bukan hidup yang terlihat stabil. Gengsi menguras dompet, ketenangan menguatkan pondasi. Ada satu pelajaran yang selalu disadari orang-orang ini. Semua hal yang lu beli demi terlihat kaya, justru menjauhkan lu dari kekayaan yang sebenarnya. Karena setiap keputusan finansial yang dibuat demi hiburan orang lain, pasti ada biayanya. Dan biaya itu jarang kecil. Sementara ketenangan itu selalu menghasilkan ruang untuk berpikir jernih, ngambil keputusan yang tepat, dan membangun hidup tanpa panik.
Buat mereka, ketenangan itu ROI paling tinggi. Makanya mereka prioritaskan tabungan stabil, dana darurat kuat, pemasukan yang aman, pengeluaran yang terkendali, hubungan sosial yang sehat, dan kebiasaan finansial yang gak bikin stres. Karena kalau pondasi hidup lu kuat, lu gak butuh apapun untuk ngerasa cukup. Orang yang ngerti uang bukan anti kemewahan. Mereka cuma anti dibudaki kemewahan. Mereka memilih hidup tenang daripada hidup yang sibuk cari tepuk tangan. Mereka lebih suka stabilitas daripada sorotan. Mereka lebih suka kontrol daripada citra. Dan justru dengan cara itu, mereka diam-diam jadi jauh lebih kaya daripada orang yang sibuk mengejar pengakuan. 2. Fokus aset jangka panjang. Orang yang benar-benar ngerti uang selalu punya satu prinsip dasar. Uang itu bukan buat dihabisin, tapi buat ditempatin. Dan tempat terbaik bagi uang bukan di barang-barang yang bikin kita kelihatan wah, tapi di aset-aset yang tumbuh pelan tapi pasti. Inilah yang membedakan mentalitas orang yang kaya beneran dengan orang yang cuma terlihat kaya. Mereka sadar bahwa hidup itu panjang. Ada fase di mana lu sehat dan produktif, tapi ada juga fase di mana kondisi berubah. Biaya hidup naik, peran keluarga bertambah, tanggung jawab makin besar, dan kebutuhan finansial makin kompleks. Makanya mereka mengalokasikan uang bukan ke kesenangan instan, tapi ke perlindungan jangka panjang. Pertama, investasi keterampilan adalah aset yang nggak bisa dicuri siapapun. Orang yang ngerti uang tahu satu hal, skill itu ROI-nya paling brutal. Lu bisa kehilangan kerjaan, lu bisa kehilangan bisnis, bahkan lu bisa kehilangan tabungan. Tapi skill yang lu punya gak bisa diambil siapapun. Di dunia nyata, ini kelihatan jelas. Gaji orang yang skillnya nambah, ikut naik. Pengusaha yang ilmunya dalam, bisnisnya lebih tahan banting. Freelancer yang memperbarui kemampuan, tarifnya makin tinggi. Makanya mereka berani keluarin uang untuk belajar. Bukan impulsif ikut semua kursus, tapi strategis. Belajar hal yang bikin mereka lebih kompeten, lebih relevan, lebih bernilai. Ini aset yang sering disepelekan sama orang yang fokus flexing. Padahal skill yang tepat bisa mengubah hidup jauh lebih cepat daripada beli barang mewah. Kedua, pendidikan dan wawasan adalah fondasi keputusan yang mahal jika salah. Mereka paham bahwa dunia finansial itu penuh jebakan. Banyak orang jatuh bukan karena malas, tapi karena salah ambil keputusan. Dan keputusan buruk itu mahal. Makanya orang yang ngerti uang rela keluarin biaya buat memperluas wawasan. Buku, webinar, mentoring, kelas profesional, bahkan ikut komunitas sehat. Karena semakin dalam pengetahuan mereka, semakin kecil kesalahan yang mereka buat. Mereka sadar, ketidaktahuan itu jauh lebih mahal daripada pendidikan. Ketiga, dana darurat itu seperti benteng hidup yang bikin kepala dingin. Orang biasa mungkin ngerasa dana darurat itu, kenapa harus? Toh hidup baik-baik saja. Orang yang ngerti uang bilang sebaliknya, hidup gak selalu ramah, dan keberuntungan bukan strategi. Mereka bikin dana darurat bukan karena parno, tapi karena realistis. Dan begitu dana darurat udah aman, hidup jadi lebih tenang. Keputusan finansial nggak lagi panik. Kalau kerjaan tiba-tiba goyah, mereka masih punya ruang napas. Kalau ada masalah keluarga, kesehatan, atau biaya mendadak, mereka nggak jungkir balik pinjem sana-sini. Tenang itu mahal, dan dana darurat adalah harga masuknya. Keempat, tabungan dan investasi memupuk kekuatan diam-diam. Mereka bukan tipe yang cari cuan cepat. Bukan juga yang mantengin chart tiap jam. Mereka tahu bahwa kekayaan paling stabil itu datang pelan-pelan tapi konsisten. Mereka naruh uang di instrumen yang jelas. Deposito, reksadana, saham blue chip, obligasi, emas, bisnis kecil yang mereka ngerti, properti yang masuk akal. Mereka nggak kejar hype. Mereka jaga disiplinnya sedikit, teratur, bertahun-tahun. Dan sambil orang lain beli barang mahal yang nilainya turun begitu keluar toko, orang yang ngerti uang menempatkan uang di tempat yang nilainya naik. Orang yang cuma pengen kelihatan kaya beli barang buat hari ini. Orang yang ngerti uang beli aset buat 10-30 tahun ke depan. Barang mewah bikin lu jadi pusat perhatian sebentar. Aset bikin lu punya ketenangan seumur hidup. Dan ini alasan terbesar kenapa orang yang ngerti uang selalu terlihat lebih tenang, lebih stabil, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Karena mereka nggak main di pertandingan hari ini, mereka main di pertandingan panjang. 3. Gaya hidup sederhana berkesadaran. Orang yang ngerti uang itu punya satu titik balik yang gak semua orang pernah alami. Mereka berhenti ngejar gaya hidup dan mulai ngejar kualitas hidup. Kesederhanaan yang mereka pilih itu bukan tanda gak mampu. Bukan juga karena pelit atau takut kelihatan biasa aja. Justru sebaliknya, mereka sudah sampai di fase di mana mereka ngerti benar apa yang bikin hidup itu tenang, fungsional, dan bahagia. Dan ini bukan teori. Kalau lu ngobrol sama banyak orang yang sudah financially stable, pengusaha UMKM yang cash flow-nya sehat,
Pekerja profesional yang penghasilannya mapan sampai orang-orang yang punya bisnis kecil tapi rapi. Pola pikirnya hampir sama. Mereka nggak lagi butuh validasi dari barang yang mereka pakai, karena mereka sudah dapetin validasi dari hasil kerja, dari kemampuan mereka menyelesaikan masalah hidup, dari pencapaian yang nggak harus diumbar. Kesederhanaan mereka itu berdesain, bukan kebetulan. Lu bakal perhatiin satu hal menarik. Mereka pilih pakaian yang simple karena mereka nggak mau energi mental habis buat mikirin citra. Mereka pilih rumah yang nyaman, bukan maksimal. Mereka pilih pengeluaran yang fungsional, bukan impulsif. Mereka pilih aktivitas yang bikin hidup stabil, bukan kelihatan mewah. Karena setelah lu mengenali pola hidup lu sendiri, lu sadar. Yang bikin lu capek itu bukan kebutuhan, tapi keinginan yang terus diinjek dari luar. Kesederhanaan itu akhirnya jadi sistem perlindungan diri. Lu jadi lebih fokus, lebih ringan, lebih bisa mikir jernih. Hidup sederhana adalah hidup tanpa rasa takut kehabisan. Orang yang bergaya hidup sederhana berkesadaran punya satu anugerah besar. Mereka punya ruang bernapas. Gak ada cicilan mewah yang nguntit tiap bulan. Gak ada tekanan buat mempertahankan citra. Gak ada rasa cemas kalau tiba-tiba penghasilan turun. Dan inilah yang bikin mereka menang secara finansial. Karena ketika orang lain hidup dari gaji ke gaji buat nutup gaya hidupnya, mereka justru punya ruang buat nabung, invest, dan ambil keputusan jangka panjang tanpa panik. Kesederhanaan mereka memberi kebebasan, bukan kekangan. Memberi kontrol, bukan keterpaksaan. Kesimpulan besarnya, sederhana, tapi berkualitas. Itu jauh lebih mahal nilainya. Ironinya, orang-orang kaya beneran tahu satu hal. Yang paling mahal dalam hidup bukan barang mewah, tapi kemampuan buat hidup tenang tanpa beban. Dan kesederhanaan berkesadaran adalah jalan tercepat menuju itu. Bukan kelihatan kaya, tapi jadi kaya beneran. Pelan-pelan, stabil, dan tanpa suara. 4. Jauhi perbandingan media sosial. Di era sekarang, salah satu keterampilan finansial yang paling sulit, tapi paling penting adalah kemampuan buat menjaga jarak dari perbandingan sosial, terutama yang datang dari media sosial. Orang yang ngerti uang tahu satu hal yang simpel tapi jarang disadari. Media sosial bukan realita, itu cuma highlight. Yang ditunjukkan adalah 5% paling indah dari hidup seseorang, bukan 95% sisanya yang penuh tekanan, cicilan, drama, dan rasa capek. Tapi otak kita nggak didesain buat bedain itu secara otomatis. Begitu ngelihat orang lain pamer hasil, rumah baru, mobil baru, liburan mewah, gaya hidup high class, otak kita langsung menarik kesimpulan cepat. Kayaknya hidup gua ketinggalan. Dan di titik inilah jebakan terbesar dimulai. Orang yang ngerti uang sengaja menjaga jarak emosional dari jebakan itu. Mereka kritis saat melihat konten pamer. Mereka tahu di balik satu foto liburan bisa ada cicilan pay later 12 bulan. Di balik foto mobil bisa ada DP hasil gali lubang tutup lubang. Dan di balik outfit mahal bisa ada tabungan yang tipis. Buat mereka, media sosial itu seperti panggung. Yang tampil cuma kostum terbaik, lighting terbaik, dan momen yang dipilih dengan hati-hati. Sementara kehidupan nyata, ya tetap kehidupan berantakan, gak sempurna dan penuh tanggung jawab. Karena itu mereka punya prinsip. Gue boleh lihat, tapi gak boleh terbawa. Mereka tetap menikmati konten media sosial, tapi gak pakai hati. Gak pakai standar orang lain buat ngukur diri. Gak pakai timeline orang lain buat nentuin langkah hidup mereka. Mereka sadar bahwa banyak keputusan finansial yang buruk lahir bukan dari kebutuhan, tapi dari rasa takut terlihat kalah. Takut dibilang bukan siapa-siapa. Takut kelihatan hidupnya biasa aja. Takut dikira gak sukses. Padahal hidup bukan lomba kecantikan, apalagi kompetisi saldo rekening. Dan orang yang ngerti uang tahu, gengsi yang dibangun dari perbandingan itu mahal banget harganya. Lebih mahal dari barang yang dibeli. Makanya mereka jaga mental. Mereka nggak memaksakan hidup demi citra. Mereka nggak terpicu buat beli barang di luar kemampuan cuma karena timeline rame. Kalau mereka mau sesuatu, itu karena mereka butuh atau mereka mampu. Bukan karena takut kelihatan nggak setara. Keputusan finansial jadi jauh lebih rasional ketika lu berhenti membandingkan diri dengan hidup orang lain. Dan itulah alasan kenapa orang-orang yang benar-benar paham uang seringnya justru lebih tenang, lebih fokus, dan jauh lebih cepat kaya. Karena energi mereka nggak habis buat ngejar standar yang sebenarnya nggak ada. Mereka menang dalam diam. Bukan karena punya semuanya, tapi karena mereka nggak butuh semuanya untuk merasa cukup. 5. Rezeki disyukuri dalam diam. Orang yang benar-benar ngerti uang punya satu kebiasaan unik yang jarang dibahas. Mereka menyimpan rezeki dalam diam. Mereka bisa naik pendapatan, bisnisnya berkembang, tabungannya nambah, bahkan asetnya bertambah. Tapi wajah dan gaya hidup mereka tetap sama. Tidak ada pengumuman, tidak ada flexing, tidak ada kebutuhan buat nunjukin ke siapapun. Bukan karena mereka pelit, bukan karena takut dianggap kaya, tapi karena mereka paham satu prinsip penting. Rezeki itu semakin tenang, semakin aman.
Mereka tahu bahwa ketika keberhasilan diumbar, selalu ada energi-energi yang datang bersamaan. Ada yang iri, ada yang merasa berhak ikut menikmati, ada yang mulai menuntut, ada yang mengharap dipinjami, bahkan ada yang tiba-tiba muncul cuma pas lagi butuh. Dan semua itu bukan cuma gangguan kecil, karena buat beberapa orang itu bisa mengancam ketenangan keluarga dan kestabilan finansial yang susah payah mereka bangun. Makanya orang yang paham uang selalu memilih jalur sepi. Mereka bersyukur dalam hati, bukan di story. Mereka menikmati rezekinya dalam ruang privat, bukan di panggung publik. Mereka bagi kabar baik hanya ke orang-orang tertentu, bukan satu timeline. Karena bagi mereka, kebahagiaan itu bukan soal dilihat banyak orang, tapi soal hati yang tetap adem. Uang itu bukan soal dipamerin, tapi soal bikin hidup lebih stabil, bukan lebih rame. Yang menarik, pola pikir ini justru bikin mereka makin dewasa secara finansial. Dengan tidak membangun citra berlebihan, mereka tidak memancing ekspektasi, mereka tidak perlu hidup mengejar standar yang mereka buat sendiri. Mereka tidak perlu khawatir dicap turun kelas kalau suatu saat hidup lagi susah. Mereka tahu naik turun itu normal dan ketenangan adalah kemewahan yang tidak semua orang mampu beli. Itu sebabnya rezeki yang mereka dapat dirawat, bukan diumbar. Disyukuri, bukan dipertontonkan. Karena mereka sadar, privasi itu bukan gaya hidup, itu strategi bertahan. Dan kadang, cara paling elegan untuk menikmati rezeki adalah dengan membiarkannya tetap milik lu, bukan milik perhatian orang lain. Penutup dan kesimpulan. Pada akhirnya, hidup tenang itu bukan tentang seberapa banyak yang lu punya, tapi seberapa sedikit yang perlu lu pamerkan. Orang yang benar-benar ngerti uang tahu satu hal penting. Kekayaan terbesar itu bukan saldo, bukan aset, bukan barang mewah, tapi kedamaian hidup yang tidak bisa dibeli. Ketika lu udah nggak peduli gimana orang lihat lu, ketika lu nggak perlu pengakuan buat merasa cukup, ketika lu bisa tidur tanpa mikirin cicilan demi citra, di titik itu lu bukan cuma kaya, karena lu merdeka. Dan 5 prinsip yang kita bahas barusan bukan teori motivasi. Ini pola yang dibuktikan oleh ribuan orang nyata di dunia nyata. Orang-orang yang memilih jalan diam-diam, tapi justru melesat jauh lebih cepat daripada mereka yang sibuk cari sorotan. Kalau ada satu saran yang gue bisa kasih buat nutup video ini, itu sederhana. Mulai pilih gaya hidup yang biayanya kecil, tapi nilainya besar. Hidup yang tidak ribut, tapi bertumbuh. Hidup yang tidak pamer, tapi menguat. Karena akhirnya, yang menang itu bukan orang yang paling keras suaranya, tapi yang paling konsisten langkahnya. Kalau konten kayak gini ngebantu lu mikir lebih jernih, jangan lupa kasih like biar gue tahu lu suka konten model begini. Makasih banyak buat lu yang udah nonton sampai akhir. Selalu gue apresiasi. Stay mindful, stay growing. Gue tunggu lu di video selanjutnya.